Kebebasan finansial. Oke, sebelum mulai gue mau tanya dulu nih. Apa lo udah ngerasa diri lo itu udah bebas secara finansial? Dan menurut lo bebas secara finansial itu kayak gimana sih? Seperti biasa, lo boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Well, kalau lo ngerasa udah pengen banget punya kebebasan finansial, atau lo udah ada rencana buat dapetinnya, lo udah berada di video yang tepat nih. Tapi sebelum itu, kita adalah sekolah virtual era milenial yang ngajarin apa yang gak diajarin oleh sekolah konvensional ke lo, berdasarkan masalah dan fenomena yang umumnya dihadapi oleh orang-orang hari ini. Oke, kita mulai dari kebebasan finansial itu apa sih? Kalau menurut Raditya Dika, kebebasan finansial atau financial freedom adalah seni menunda kepuasan sekarang untuk kepuasan masa depan. Oke, jadi simpelnya kayak gini nih. Daripada lo beli HP keluaran terbaru demi kepuasan sendiri nih misalnya. Padahal HP lo yang sekarang masih bisa lo pakai dan masih bagus fungsinya. Mending lo pakai duit yang lo punya itu buat dapat asuransi kesehatan yang bakal berguna banget saat lo jatuh sakit di masa mendatang. Oke, sampai sini ngerti ya? Tapi pertanyaannya muncul nih. Jadi kita nggak boleh dong beli barang yang kita pengenin? Ya enggak, bukan kayak gitu. Oke, kita jawabnya pakai teori needs and wants ya. Nah, needs and wants ini adalah kebutuhan dan keinginan. Teori ini bilang kalau nggak selamanya barang yang kita mau itu adalah barang yang kita butuhin. Dan barang yang kita butuh adalah barang yang emang harus kita punya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya. Lo boleh beli barang yang lo pengen asal barang yang lo butuhin udah terpenuhi. Misalnya aja, lo ngampus nih, susahnya minta ampun. Lo belum punya kendaraan pribadi, lo harus naik angkot tiap harinya. Saat lo punya duit misalnya 14 juta, yang lo butuhin adalah, bener, motor tentunya. Tapi di sisi lain, lo mau beli iPhone 11 misalnya. Mana yang bakal lo beli duluan? Jawab aja di kolom komentar. Kalau lo emang pengen dapet yang namanya financial freedom, lo beli dulu motornya. iPhone 11-nya nggak usah dulu. Lo penuhin dulu yang lo butuhin, yang lo pengenin tunda dulu. Tapi gimana sih buat dapetin yang namanya financial freedom itu? Nah, Robert Kiyosaki udah paparin nih di bukunya, yaitu Rich Dad, Poor Dad. Dia ada kasih 10 tips. Yang pertama, ambil tanggung jawab penuh. Jadi ini lebih kepada kita punya tanggung jawab penuh dengan cara kita gunain uang yang kita punya. Beli laptop dulu atau motor misalnya. Kalau beli laptop, tugas kuliah lancar. Nggak perlu lagi tuh minjem punya temen. Tapi susah kendaraannya buat ngampus. Dan beli motor juga kelebihan dan kekurangannya ada. Nah, apapun yang lo beli, apapun yang lo pilih, itu tanggung jawab lo. Dan lo udah siap nerima baik dan buruknya. Yang kedua, kontrol pengeluaran. Nah, hari ini udah bukan rahasia lagi. Tingkat konsumsi orang-orang di zaman milenial ini makin tinggi tiap tahunnya. Contoh simpelnya saat duit lo sisa 100 ribu misalnya, yang cukupnya kurang lebih 5 hari lah. Lo dihadapkan pada pilihan malam minggu di rumah atau nongkrong bareng temen. Pada pilihan itu, lo biasanya digoda dengan pikiran, ya ntar gue paling beli ST aja lah. Paling habis 10 ribu. Itu rencananya. Tapi pas nongkinya, habis 50 ribu. Karena ya beli bensin. Ntar kelamaan nongki malah kelaparan dan sebab lainnya. Nah, saat itu yang lu perluin adalah kontrol ego lu buat nongki dan simpen aja dulu duitnya buat seminggu ke depan. Ntar kalau kondisinya udah longgaran dikit, baru deh nongki. Karena kontrol ini bukan berarti lo gak boleh nongki dan lain-lain ya. Yang ketiga, anggaran itu penting. Anggaran ini semacam lo udah ngatur. Duit lo yang segini digunainnya buat ini. Misalnya aja nih, lo dapet gajinya 2 juta. Lo atur 500 ribu buat kosan, 500 ribu buat makan, 500 ribu buat bensin dan nongki, dan 500 ribunya lagi buat lo tabung. Nah, membuat anggaran ini nggak mudah. Dan cara buat konsisten dalam anggaran ini, ya lo harus punya goals yang jelas. Ntar kalau tabungannya cukup 4 juta, gue mau investasi. Jadi kunci anggaran ini ada di goals yang lo pengen capai.
Yang keempat, bayar diri sendiri. Bayar diri sendiri ini maksudnya lo perlu nabung. Dan tabungan yang lo punya itulah yang harus punya goals dan tujuan yang jelas. Misalnya buat beli hal yang lo pengen banget. Dibanding lo minjem duit atau pakai kredit buat beli tuh barang. Tapi balik lagi ya, beli yang lo pengen saat yang lo butuh udah terpenuhi. Yang kelima, hindari utang. Hutang ini udah fix lah jadi sumber masalah. Entah lo yang ngutang atau lo yang diutangin. Lo ngutang ntar jatuh tempo gak bisa bayar. Dan lo ngutangin ntar lo nagih malah galakan dia. Jadi utang ini emang sumber masalah. Lo harus hindari ini. Dan paling penting, jangan pernah ngutang demi beli hal yang lo gak butuh. Jangan ngutang demi gengsi. Intinya jangan ngutang deh. Yang keenam, dana darurat. Nah, dana darurat ini beda dari tabungan. Kalau tabungan itu buat lo pakai capai goals lo ke depannya. Nah, kalau dana darurat ini adalah dana lo buat hidup 1-3 bulan ke depan. Apa tujuannya? Supaya lo nggak ngutang gitu. Yang ketujuh, terus belajar. Lo perlu buat belajar mengenai keuangan. Dan lo udah bener banget buat stay di video ini dan nonton sampai di titik ini. Iyap, lo perlu terus belajar mengenai keuangan. Kedelapan, punya tujuan keuangan. Nah, rencana ini hampir sama dengan yang gue bilang sebelumnya. Tabungan yang lo punya itu buat apa? Buat investasi misalnya. By the way, masalah investasi ini udah kita bahas ya. Lo boleh banget cek pojok kanan atas atau link di deskripsi. Yang kesembilan, network marketing. Nah, network marketing ini udah banyak banget dipakai sama anak milenial hari ini. Jualan lewat WhatsApp, jualan lewat Instagram, live streaming di Facebook, dan lain-lain. Lo nggak perlu biaya yang banyak buat lakuin ini. Kenapa? Karena yang lo butuhin hanya kuota. Dan tentunya lo perlu investasiin waktu lo lebih banyak lagi. Pada intinya sih lo buat usaha kecil-kecilan dan dari sini lo udah bisa mulai belajar tentang dunia usaha. Ke-10, hidup sederhana. Hambatan utama dalam hidup orang-orang hari ini adalah gengsi. Gengsi makan di sini, gengsi nongkrong di situ, dan gengsi itu berujung pada satu hal, postingan mewah di sosial media. Dan inilah salah satu hal yang bikin orang gagal dapetin yang namanya financial freedom. Gue pernah dengar quotes ini dari Keanu Reeves. Uang adalah hal terakhir yang aku pikirkan. Dengan apa yang aku punya hari ini, aku bisa hidup sederhana seumur hidupku. Dan ya, bener aja. Gue gak pernah denger tuh berita di mana Keanu Reeves jatuh miskin atau kelilit utang di masanya yang sekarang. Nggak pernah. Ya, karena salah satu kunci bebas secara finansial adalah hidup sederhana. Well, itu aja dari kita. Kalau lo rasa ini bermanfaat, boleh banget subscribe, like, komen, dan share videonya. Kalau lo rasa nggak bermanfaat, boleh banget kasih dislike. Tetap semangat, jalani hidup di zona kehidupan lo.